Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 911-915. Melihat gadis-gadis itu menatapnya dengan mata membara, Guchen tahu persis betapa besar tanggung jawab dan beban yang ditanggungnya. Dia tidak boleh jatuh. Siapapun bisa jatuh, tapi dia tidak bisa jatuh dengan mudah. Ada terlalu banyak orang yang membutuhkan dan bergantung padanya. Begitu Guchen jatuh, kekuatan yang dibangun oleh Jiangsu akan hancur dalam sekejap. Tidak bisa dikatakan sudah terpecah belah. Alasan utamanya adalah pembangunan tersebut tidak ada artinya. Provinsi Barat Daya yang akhirnya bersatu akan kembali seperti semula. Keluarga Jiang, keluarga Sangguan, dan bahkan keluarga Bai pada dasarnya akan jatuh karena jatuhnya Guchen. Mereka baru saja bangkit. Jika Guchen ingin menjadi lebih besar dan kuat di masa depan, keluarga-keluarga ini akan menjadi tangan kanannya. Untuk posisi keluarga kaya raya, keluarga-keluarga ini harus diperas, lagi pula rakyatnya sendiri mudah dimanfaatkan. Mungkin setiap kali Guchen keluar, dalam pandangan mereka, Guchen hanya pergi keluar untuk melakukan sesuatu, tetapi di dalam hati, mereka sangat mengkhawatirkannya untuk waktu yang lama. Jangan khawatir, saya akan kembali dalam beberapa hari. Jangan khawatir. Guchen memandangi gadis-gadis itu dan melihat ke belakang dengan senyum yang sangat tampan dan tak terkendali. Kemudian, dia meninggalkan rumah. Setelah tiba di bandara, Guchen segera bertemu dengan Zhao Kai dan Zhang Xiaotian. Ayo naik. Zhang Xiaotian terkejut ketika mendengar ini, naik tahta. Tuan muda, di mana Anda berencana untuk naik tahta? Apakah kamu bodoh? Zhao Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparnya, Tuan muda sedang berbicara tentang naik pesawat. Dasar bodoh. Oke, berhenti membuat masalah dan check-in nanti. Zhao Kai di depan dan memberikan isyarat undangan yang sangat sopan, Tuan muda, Nyonya muda, silahkan. Bai Ruohan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya ketika dia melihat dua orang berkelahi. Ketika mereka sampai di area check-in tiket, mereka tidak kesulitan mengantri untuk check-in seperti orang lain, mereka langsung menuju saluran VIP eksklusif. Yang dibeli Qiuyu adalah kabin kelas 1 di dalam kelas 1 kabin. Umumnya kursi paling depan di kelas 1 dekat dengan kabin kapten, dan disinilah biasanya pramugari beristirahat. Oleh karena itu, sebagian besar tiket di depan telah menjadi tiket populer dan merupakan tiket termahal, lebih mahal dari tiket kursi lainnya. Begitu dia naik pesawat, dua pramugari di depannya mulai mengedipkan mata padanya. Harus dikatakan bahwa beberapa dari mereka masuk ke pesawat bersama-sama, tetapi pramugari ini secara ajaib bergegas ke Guchen pada saat yang sama. Dari segi profesionalnya, sekilas Anda bisa tahu siapa bosnya dan siapa yang sering bergaul di kalangan atas. Beberapa orang memiliki kemewahan terbang di kelas 1 hanya untuk pamer. Kebanyakan dari mereka adalah selebriti internet dan bintang lalu lintas, karena mereka semua ada di sini untuk berfoto. Memperlakukan kelas 1 sebagai tempat check-in berarti sengaja menyiapkan persona untuk diri sendiri. Orang yang belum pernah terbang di kelas 1 tentu akan melihat ke kiri dan ke kanan begitu memasuki pesawat. Begitu Zhao Kai dan Zhang Xiaotian naik pesawat, mereka berkata, wow. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ini pertama kalinya kedua orang ini terbang di kelas 1, dan mereka melihat ke kiri dan ke kanan begitu mereka bangun kelas ekonomi. Semua kursinya dilengkapi dengan pijat elektrik, dan total kursinya hanya ada 3 baris, berbeda dengan 6 baris kursi di kelas ekonomi. Beberapa tingkat Zhang Xiaotian dan Zhao Kai langsung mengungkap identitas mereka yang biasa di depan pramugari kelas 1 tersebut. Pramugari kelas 1 ini semuanya berhubungan dengan orang-orang kaya. Mereka bisa menilai siapa yang benar-benar kaya, siapa yang berpura-pura, dan bahkan berapa banyak uang yang mereka miliki. Untuk orang seperti Guchen, dia sudah familiar dengan lalu lintas begitu dia naik pesawat dan menemukan tempat duduknya tanpa memerlukan pramugari untuk membimbingnya. Oleh karena itu, para pramugari ini berebut untuk tebar pesona di depan Guchen, dan mereka bahkan tidak peduli dengan Bai Ruohan yang duduk di sebelahnya. Sekarang mereka tanya mau makan, sekarang mereka tanya mau dipijat, sekarang mereka tanya mau air panas, bahkan mereka berinisiatif membawakan handuk Guchen di WeChat. Selama identitas Anda ada, sebenarnya Anda tidak perlu berbicara sama sekali, semua orang akan mendekati Anda. Jadi bekerja keras saja dan serahkan sisanya pada Tuhan. Tuan muda, mengapa orang-orang menyanjung Anda kemanapun Anda pergi? Kita juga berada di pesawat bersama, mengapa Xiaotian dan saya tidak bisa diperlakukan hal yang sama? Kata Zhao Kai bertanya dengan wajah curiga. Pramugari ini menanyakan 2 pertanyaan di awal dan kemudian tidak pernah datang lagi. Berbeda dengan Guchen, dia terus mengajukan pertanyaan sejak dia naik pesawat, seolah-olah dia sengaja mencari topik. Sederhana sekali.
Kalian berdua sudah membeberkan kondisi ekonomi kalian sejak awal. Tentu saja berbeda. Ini semua dari sekolah kejuruan. Kalian bisa menilai seseorang dari matanya, kultivasinya, postur duduknya, dan gaya bicaranya. Menurutmu kelas apa kamu ikut? Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, siapa yang tidak ingin menjadi burung phoenix dengan melompat ke dahan? Selama mereka bisa bertemu dengan orang super kaya, pada dasarnya mereka tidak perlu khawatir tentang sisa hidup mereka. Pramugari ini, jika penampilannya di luar 10, setidaknya akan ada sekitar 7 poin. Anda harus memulai dari jarak sekitar 1,65 meter, lalu memakai sepatu hak tinggi, barulah Anda bisa terlihat seperti 1,7 meter. Dengan kecantikan, tinggi badan, dan inisiatif, pria mana yang tidak tertarik dengan hal ini? Tapi Gu Chen tidak menanggapinya. Mereka diam-diam memanggilnya, tapi Gu Chen berpura-pura tidak melihatnya dan membuangnya ke tempat sampah. Karena mereka menuliskan nomor telepon di tisu dengan lipstik, ini juga untuk mencegah Bai Ruohan mengetahuinya. Tidak ada kucing di dunia ini yang tidak genit, dan tidak ada pria yang tidak penuh nafsu. Jika Anda tidak jatuh cinta pada salah satu dari mereka, Anda tidak bisa jatuh cinta pada semuanya. Namun, Gu Chen tidak menyukai satu pun dari mereka. Ini hanya menunjukkan bahwa seleranya jauh lebih tinggi daripada pria biasa. Ambil contoh Bai Ruohan. Meskipun penampilannya sakit-sakitan, penampilannya masih sangat mempesona, dan dia bisa dengan mudah mendapatkan skor 7. Jadi mereka mungkin tahu bahwa mereka kurang beruntung, dan yang mereka bawa semuanya cantik, yang berarti mungkin ada lebih banyak lagi wanita cantik di sekitarnya. Orang biasa yang mengandalkan riasan dan tinggi badan untuk mendapatkan ketampanan tidak layak disebut di mata orang lain, dan mereka tidak meremehkannya sama sekali. Semakin sulit dijangkau seorang pria, semakin besar rasa ingin tahu yang akan dibangkitkan oleh para wanita ini. Mampu duduk di barisan depan berarti ia memiliki status yang luar biasa dan lebih kaya dari orang kaya biasa. Jika ada yang bisa merebut hatinya, pada dasarnya dia akan aman selama sisa hidupnya, meski kecil. Satu demi satu mereka pergi dengan gembira, tetapi satu demi satu mereka kembali dengan kecewa. Di balik tirai, sekelompok pramugari berdiri diam. Saat pramugari terakhir datang dengan kecewa, semua orang pada dasarnya mengerti bahwa pria ini tidak menyukai mereka. Ketika pramugari ini melihat bahwa Gu Chen mengabaikan mereka, mereka tentu saja tidak berani maju untuk mengganggu mereka lagi. Ibaratnya seseorang hanya punya satu kesempatan, jika seseorang tidak menyukainya, pada dasarnya dia tidak akan punya kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya. Banyak orang yang masih ingin menikah dengan keluarga kaya. Secara umum, orang kaya memiliki temperamen yang buruk. Jika mereka tidak berhasil sekali, pada dasarnya mereka tidak punya peluang. Jika Anda bertemu seseorang dengan temperamen buruk dan terus datang untuk berbicara dengan Anda, dan jika mereka tidak senang, mereka mungkin akan menggunakan koneksi mereka untuk membuat Anda dipecat. Di kursi depan, Gu Chen mengambil koran di depannya dan membacanya secara sengaja atau tidak sengaja. Ada begitu banyak wanita cantik sekarang, kenapa kamu tidak meninggalkan nomor WeChat agar mereka dapat menghubungimu nanti? Bai Ruohan menatapnya dan berbisik. Dia menyilangkan kaki dan tersenyum ringan, merah muda dan merah jambu tidak secantik kamu. Aku benci itu. Terutama di hadapan begitu banyak wanita cantik berkaki panjang, Gu Chen tetap tidak bergerak. Penumpang yang terhormat, mohon diperhatikan bahwa pesawat akan segera lepas landas. Penumpang yang belum menaiki pesawat harap segera naik ke pesawat. Tak lama kemudian, terdengar deru langkah kaki di belakang. Aku sudah menyusul. Setelah mendengar suara ini, Gu Chen segera mengangkat kepalanya, berbalik dan melihat Lan Wancheng berlari dari belakang, terengah-engah. Wancheng? Zhao Kai tiba-tiba berseru. Dia melangkah ke sisi ini dan duduk di sebelah Gu Chen. Dia menghela nafas lega, syukurlah saya bisa menyusul. Saya pikir saya tidak bisa naik pesawat. Gu Chen menatapnya dengan heran. Dia tidak memberitahu Lan Wancheng tentang masalah ini. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Gu Chen segera menyadari bahwa meskipun dia tidak memberitahu Lan Wancheng, itu tidak berarti tidak ada orang lain yang memberitahunya. Kemungkinan besar Qi Yu yang mengatakannya. Ternyata wanita ini masih takut Gu Chen akan menderita kerugian di provinsi Zhejiang. Saudara Chen, ini sangat tidak menarik. Apakah kita bersaudara? Lan Wancheng menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berpura-pura terlalu marah. Tentu saja Gu Chen tahu apa yang membuatnya marah. Kali ini dia pergi ke provinsi Zhejiang untuk langsung mencari masalah dengan sekte tersembunyi. Itu adalah kesempatan bagus untuk menjadi terkenal dan menjadi pusat perhatian. Dia bahkan tidak meneleponnya. Jika Gu Chen bertukar identitas dengannya dan tidak dilibatkan oleh saudaranya, dia mungkin akan marah. Jangan terlalu bersemangat. Aku melakukan ini untukmu, oke? Soalnya, kamu baru saja punya pacar, tidakkah kamu ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya? Kata Gu Chen sambil tersenyum masam.
Tapi Lan Wancheng menoleh dan menatapnya dengan tatapan tajam, kamu tidak menganggapku sebagai saudara. Kita telah melalui hidup dan mati berkali-kali, dan kali ini kamu benar-benar ingin meninggalkanku. Dan kamu pergi ke provinsi Xinjiang kali ini. Itu adalah wilayah sekte naga dan harimau, kamu akan menderita tanpa aku. Jika Nona Qiu tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu sampai sekarang. Dia sama marahnya dengan orang yang dianiaya seorang istri. Gu Chen ingin membujuknya lagi, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak bisa mengatakannya lagi. Alangkah baiknya jika ini adalah seorang wanita dan pria dewasa, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata itu? Oke, aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku berjanji tidak akan ada di waktu berikutnya. Aku memaafkanmu untuk saat ini. Lan Wancheng juga berkata tanpa daya, tetapi kali ini pergi ke provinsi Xinjiang untuk memberi penghormatan kepada gunung bukanlah tugas yang mudah. Aku akan memimpin jalan untukmu. Biarkan sekte harimau naga menggunakannya. Aku bisa mengurus sekte kecil lainnya sendiri. Gu Chen berkata dengan tenang sambil memegang tangannya. Ini untuk membuka jalan bagi masa depannya, agar sekte-sekte tersembunyi ini mengetahui bahwa ada Gu Chen lain di Jiangsu yang tidak dapat mereka sakiti. Jika Lan Wancheng memberi mereka pelajaran, bukankah pusat perhatian akan dirampok? Dengan cara ini, sekelompok orang naik pesawat ke provinsi Xinjiang. Siang hari, Bandara Jiangsu. Seorang gadis keluar dari bandara dengan mengenakan jas putih. Setelah Gu Yanxi keluar dari bandara, dia melepas kacamata hitam dan topengnya. Dia sudah sampai di Jiangsu, tidak mungkin mereka masih mengejarnya. Untuk mencapai Jiangsu dari ibu kota kekaisaran, dia menempuh perjalanan jauh dan terbang selama hampir 10 jam sebelum tiba di Jiangsu. Tapi di mana aku harus menemukan kakak ketiga? Gu Yanxi menggaruk kepalanya dan berbisik. Dia membuka sekantong tip yang ditinggalkan oleh Yandang Sang, dan ada alamat tertulis di sana, Pavilion Linjun. Yandang Sang berkata sebelumnya bahwa setelah tiba di Jiangsu, dia harus langsung pergi ke alamat di catatan untuk mencari Gu Chen, dan dia pasti bisa menghubunginya. Jadi dia segera mengambil kopernya dan menuju ke klub Pavilion Linjun. Saat ini, Qiu Yu sedang bersiap-siap keluar untuk melakukan sesuatu sepulang kerja. Tapi begitu dia turun, dia melihat seorang gadis manis dan cantik masuk dari pintu. Hei, gadis kecil, apakah kamu ingin membeli bahan obat atau pil? Qiu Yu memutar pinggangnya dan tersenyum ringan. Gu Yanxi melihat sekeliling selama seminggu, dan kemudian berbisik, kakak, aku mencari saudara ketigaku. Apakah dia di sini? Saudara ketiga? Apakah kamu dari keluarga Gu? Ya. Nama saya Gu Yanxi, panggil saja saya Kiki. Nona Kiki, kembalilah, saudara ketiga Anda tidak mau melihat Anda. Dengan lambaian tangannya, dua wanita cantik berbaju Chongsam yang berdiri di sampingnya berjalan ke arahnya dan memberi isyarat mengundang. Tapi Gu Yanxi datang dengan melalui banyak kerja keras dan menempuh penerbangan yang jauh untuk tiba di Jiangsu. Dia bahkan tidak melihat wajah Gu Chen pada awalnya, jadi dia tidak ingin mengusirnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa rela kembali seperti ini? Tidak. Aku tidak. Aku akhirnya datang dari ibu kota kekaisaran. Tidak mungkin aku kembali seperti ini. Biarkan aku menemui kakak ketiga, atau aku tidak akan pergi. Dia duduk di lantai dan mulai bertindak kotor. Qiu Yu sedikit bingung saat melihat gadis ini langsung duduk di lantai. Nona Kiki, kamu berasal dari keluarga bangsawan, bagaimana bisa kamu hanya duduk di lantai dan bertingkah seperti orang bodoh? Kakekku sedang sekarat, kenapa aku peduli tentang itu? Tolong, izinkan aku menemui saudara ketigaku. Tolong. Gu Yanxi berkata dengan menyedihkan dengan mata merah di tanah. Trik ini tidak hanya berguna untuk pria, tetapi juga sangat praktis untuk wanita seperti Qiu Yu. Bagaimanapun, Qiu Yu adalah wanita yang sempurna dan kuat. Mungkin dia tidak pernah tahu apa artinya menunjukkan kelemahan dalam hidupnya. Saat dihadapkan pada gadis seperti Gu Yanxi yang menunjukkan kelemahan dan membutuhkan perlindungan, cinta keibuan seringkali meluap. Hei, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kamu harus segera bangun. Jika saudara ketigamu mengetahuinya, dia pasti mengatakan bahwa aku mengganggumu. Tidak ada gunanya mencarinya sekarang, dia baru saja keluar, butuh beberapa hari untuk kembali. Ah, kemana dia pergi? Sekarang Gu Chen telah meninggalkan kota Jiangsu, Qiu Yue tentu saja tidak akan mengungkapkan keberadaan Gu Chen dengan mudah. Semakin sedikit orang yang mengetahui masalah ini, semakin baik. Kecuali beberapa tokoh kunci, pada dasarnya semua orang tidak tahu bahwa Gu Chen telah meninggalkan Jiangsu, dan bahkan Murong Waner pun belum mengetahuinya. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Qiu Yu mengangkat dua jari di depannya dan berkata sambil tersenyum. Pertama, ketika kamu datang, lalu mengejarnya dari manapun dia pergi, karena aku tahu saudara ketigamu, ada kemungkinan besar dia tidak akan membantumu. Jadi perjalananmu mungkin sia-sia.
Pilihan kedua adalah mencarikan tempat tinggalmu sampai dia kembali. Aku memilih opsi kedua. Tentu saja. Dia datang ke Jiangsu dari ibu kota kekaisaran, dan dia juga berjanji pada Yandang Sang bahwa dia pasti akan membawa saudara ketiganya kembali. Jadi dia harus bertemu dengannya terlebih dahulu sebelum membicarakannya. Apakah dia bisa memintanya untuk kembali adalah satu hal, tapi jika kamu kembali begitu saja tanpa bertemu dengannya, bukankah itu terlalu memalukan? Oke. Kalau begitu kamu bisa pergi dan tinggal di rumah saudara ketigamu. Qiuyu melambaikan tangannya sedikit dan berkata sambil terkekeh, kemarilah. Kirim Nona Kiki ke area Villa Yu Huatai. Kamu harus menjaganya dengan baik. Dia ada di Jiangsu baru-baru ini. Anda harus bertanggung jawab penuh atas keselamatannya. Dia adalah saudari yang telah Tuan Anda identifikasi secara pribadi. Jika terjadi kesalahan, Anda tahu konsekuensinya. Ketika Gu Yanxi mendengar kata-kata Qiuyu, dia tidak bisa tidak mengagumi wanita ini. Benar saja, Jiangsu jauh lebih nyaman daripada ibu kota kekaisaran. Kakak, bolehkah aku bertanya padamu? Gu Yanxi memandangnya dengan manis dan berkata, tidak ada wanita yang tidak menyukai gadis bermulut manis. Jadi Qiuyu segera menaruh rasa sayang tertentu pada gadis kecil ini. Katakan padaku. Gu Yanxi melihat sekeliling dan berbisik, di Jiangsu, apakah saudara ketigaku sangat efektif dalam berbicara? Bukankah tempat ini sama? Dia punya kata terakhir. Hahaha. Tidak hanya di Jiangsu, tetapi di seluruh provinsi Barat Daya, tidak ada yang berani mengatakan tidak kepadanya. Bukankah kakak ketigamu lebih sombong daripada keluarga Gumu? Meskipun keluarga Gu adalah keluarga bangsawan, dalam banyak kasus, di ibu kota kekaisaran, keluarga Gu hanya sedikit lebih kuat dari keluarga biasa. Cakupan pengaruh di ibu kota tidak sebesar distrik di Jiangsu. Keluarga Gu yang bermartabat hanya memiliki hak untuk berbicara di satu wilayah ibu kota kekaisaran. Bagaimanapun, ibu kota kekaisaran adalah kota metropolitan super. Wilayah kotanya sedikit lebih besar dari Jiangsu, tetapi ada 9 kekuatan super besar di kota ini, sehingga setiap keluarga dibagi menjadi beberapa wilayah tertentu. Reputasinya bagus, tapi dibatasi di mana-mana. Di mana rasanya di Jiangsu, yang langitnya cukup luas untuk burung terbang, dan lautnya cukup luas untuk ikan melompat. Inilah perbedaannya. Apakah saudara ketigaku begitu kuat? Gu Yanxi berkata dengan kagum. Qiuyu merentangkan tangannya dan tersenyum ringan. Jadi kamu tahu kenapa kakak ketigamu tidak peduli dengan apa yang disebut gelar putra tertua keluarga Gu, kan? Itu adalah gelar yang tidak banyak berpengaruh. Sayang sekali untuk membuangnya. Berat sekali untuk dipakai. Di mana saya bisa menemukan Raja Barat Daya ini? Julukannya sangat mendominasi dan nyaman. Betapa tampannya. Kakak ketiga sangat hebat. Kamu akan tahu ketika kamu pergi ke rumahnya. Saat dia mengatakan ini, Qiuyu hanya bisa menyipitkan matanya, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Kakak ketiga Anda tidak hanya kuat dalam karirnya, tetapi dia juga sombong dalam hal itu. Kakak ipar yang dia temukan untuk Anda bahkan mungkin tidak cocok untuk tinggal di rumah. Gu Yanxi menyeret kopernya ke arahnya dan memandangnya dari atas ke bawah. Kakak, kamu sangat anggun. Apakah kamu kakak iparku? Apakah menurutmu aku memenuhi syarat untuk menjadi kakak iparmu? Apakah kamu ingin aku menjadi kakak iparmu? Qiuyu menggelitik hidungnya dengan jarinya dan berkata dengan nada jahat sambil tersenyum. Ya, menurutku kamu wanita yang cocok untuk saudara ketigaku. Dia memiliki kepribadian yang liar, dan kamu sangat kuat, jadi kamu bisa menekannya. Oh, sayang sekali. Kakak ketigamu tidak menyukaiku, kalau tidak, aku akan tinggal di rumahnya. Ah, Gu Yanxi sedikit kecewa, dan Qiuyu merasa sangat tertarik ketika dia melihat gadis kecil ini. Oke. Aku akan mengajakmu makan lalu istirahat. Aku akan mengirimmu ke sana pada malam hari. Qiuyu merangkul bahunya dan berkata dengan lembut. Dia segera setuju, oke. Terima kasih kakak. Ketika saya bertemu saudara ketiga, saya akan membantu Anda mengatakan hal-hal baik untuk Anda di depannya. Benarkah? Pasti. Pada saat yang sama, sekarang sudah jam 3 sore. Gu Chen dan yang lainnya beristirahat sebentar di bandara, makan sesuatu, lalu keluar dari bandara dengan membawa tas mereka. Saudara Chen, bagaimana kita harus pergi sekarang? Lan Wancheng melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga. Sekte-sekte tersembunyi tidak mungkin bersembunyi di kota-kota besar. Kebanyakan dari mereka terletak di desa-desa pegunungan atau pegunungan yang terpencil. Dan itu adalah gunung yang sangat tinggi. Sekte lain mungkin tidak bersembunyi di kota, tetapi geng seperti geng pengemis yang mengandalkan mengemis untuk mencari nafkah membutuhkan tempat dengan banyak orang. Terkadang pengemis cilik yang Anda lihat mungkin sebenarnya adalah anggota geng atau sekte. Jadi jangan remehkan pengemis tersebut dalam sehari, mereka mungkin mendapat penghasilan lebih dari gaji Anda.
Tuan Muda berkata bahwa kita harus mencari masalah dulu dengan geng pengemis. Pembantu ini telah mengganggu bisnis kita di kota Changnan. Jika kita tidak mengalahkan mereka, saya tidak tahu berapa banyak ahli yang ada di jalan ini. Sungguh sialan. Zhao Kai juga berkata dengan suara yang dalam sambil memegang tangannya. Pergi ke barat kota. Di kaki kuil Gunung Selatan. Aku sudah bertanya, cabang klan pengemis ada di sana. Gu Chen meletakkan tangannya di punggung dan berbisik, Xiao Tian. Zhang Xiao Tian meletakkan tangannya dengan hormat. Bawa Han Han untuk mencari tempat istirahat dulu dan taruh barang bawaan kita di sana. Ah! Zhang Xiaotian tertegun dan berkata dengan cepat, tidak, Tuan Muda, Anda bisa membiarkan Zhao Kai melakukan hal semacam ini. Saya ingin melindungi Anda setiap saat dan membantu Anda memimpin tuntutan. Kita akan pergi bersama nanti. Ayolah. Itu hanya sekelompok pengemis, tidak akan lama. Zhao Kai juga berbisik dari samping. Geng pengemis saat ini telah berkembang selama ribuan tahun dan telah lama kehilangan karakter sebelumnya. Banyak dari mereka adalah pengemis sejati, tidak seperti yang ada di TV, di mana setiap orang adalah ahli seni bela diri. Faktanya, hal tersebut tidak benar. Walaupun geng pengemis sangat besar dan memiliki anggota yang tersebar di seluruh pelosok negeri, namun masih sedikit yang benar-benar pandai kungfu, dan umumnya hanya para sesepuh dan sejenisnya. Kekuatan sebenarnya dari klan pengemis bukanlah seni bela diri mereka, tetapi departemen intelijen mereka. Mereka memiliki metode komunikasi unik mereka sendiri dan dapat dengan mudah mengirimkan perintah dan intelijen ke cabang beberapa provinsi jauhnya. Selain itu, mereka dapat mengetahui semua yang terjadi di seluruh negeri dalam waktu singkat, jadi Gu Chen harus menyerang mereka terlebih dahulu. Ayo pergi. Biarkan orang-orang ini gemetar dan ketakutan. Kata Gu Chen dengan seringai di wajahnya. Lan Wancheng, Zhao Kai, dan Zhang Xiaotian membuka kancing lengan baju mereka. Oke. Di kota Changnan, di kaki kuil Gunung Selatan. Tempat ini sudah menjadi tempat berkumpulnya para pengemis tersebut. Hari ini mereka resmi mengadakan pesta, dan makan malam mewah telah disiapkan di aula ini. Meskipun para pengemis ini berpakaian compang camping dan mengemis di luar setiap hari, mereka semua terorganisir dan disiplin, dan tidak sembarang pengemis kecil bisa masuk ke dalam geng pengemis. Salah satu keuntungan bergabung dengan geng adalah setelah diintimidasi oleh orang lain, Anda akan memiliki seseorang yang membela Anda dan mendapat dukungan tertentu. Bahkan keluarga lokal di kota Changnan harus memberikan perhatian kepada para pengemis tersebut. Sebuah keluarga dikatakan telah membunuh 2 pengemis muda. Belakangan, ketika pejabat senior para pengemis mengetahui hal tersebut, mereka memerintahkan untuk memanggil semua pengemis di sekitarnya. Puluhan ribu orang mengepung keluarga tersebut, dan mereka tidak perlu berbuat apa-apa, mereka hanya mengepung dan memutus akses air dan makanan. Pada akhirnya, keluarga tersebut tidak punya pilihan selain menyerahkan pelakunya. Pihak keluarga bahkan membayar sejumlah besar uang kepada pengemis tersebut dan menguburkan kedua pengemis yang meninggal tersebut dengan layak. Tidak hanya itu, semua pelakunya langsung ditembak setelahnya. Di depan geng pengemis, keluarga kaya tampak sangat tidak berarti. Kota Changnan hanyalah sebuah cabang, dan pengaruh geng pengemis tersebar di seluruh provinsi, dan sudah berdiri terlalu lama. Ini bukanlah keluarga kaya atau organisasi yang dapat dipecah belah. Saat ini mereka mengadakan perayaan distrik. Mereka mengadakan pesta kecil setiap 3 bulan dan pesta besar setiap tahun. Setiap hari, setiap orang akan menyerahkan uang yang didapatkan, dan kemudian menerima gaji hari ini sesuai sistem hierarki. Jika uang yang Anda hasilkan lebih dari 3 bulan lebih rendah dari rata-rata, Anda akan dikeluarkan dari geng pengemis. Dalam waktu 3 bulan, Anda tetap bisa mengeluarkan setoran pokok meskipun Anda tidak mendapatkan uang setiap hari. Kedengarannya seperti perusahaan yang terorganisir dan disiplin dengan sistem manajemen yang mirip dengan perusahaan milik negara. Mungkin justru karena itulah geng pengemis terbentuk di dunia dan tidak hilang selama ribuan tahun. Geng ini jelas sangat rapuh dan paling mudah dihilangkan dalam situasi sejarah lebih dari beberapa orang yang mengaku terkenal dan baik. Waktu seni bela diri jauh lebih lama. Saat ini, di dalam Hotel Putuo di kaki kuil Gunung Selatan. Saat ini, seluruh hotel dikontrak oleh geng pengemis. Awalnya, manajer tidak mau menerima orang-orang ini ketika dia melihat mereka masuk. Belum lagi mereka semua kotor dan terlihat sangat jorok, dan mereka selalu bepergian secepatnya. Saat mereka datang, itu ribuan orang. Jika pelanggan lain mengetahui hal ini, bagaimana mereka akan berbisnis di masa depan? Awalnya pemilik hotel ingin mengusir, namun ia tidak tahan karena uang yang diberikan geng pengemis terlalu banyak. Dia baru saja mengambil uang tunai 300.000 yuan dan ingin menyewa hotel ini untuk 1 malam. Jika dia menyebabkan semua kerugian, dia harus membayar ekstra. Hotel Putuo awalnya adalah hotel yang tidak terlalu besar atau berstandar tinggi. Sekarang seseorang membayar 300.000 yuan untuk mengontrak hotel tersebut. Jika Anda punya uang,
Anda adalah tuannya. Di zaman sekarang ini, bukankah sebagian orang menganggap pengemis itu benar-benar miskin ketika mereka mengemis? Di dalam hotel, beberapa pramusaji merasa sangat tidak berdaya ketika melihat orang-orang yang berteriak, jongkok atau duduk. Manajer, apa latar belakang orang-orang ini? Bukankah mereka adalah orang yang sama yang biasanya mengemis di jalanan kota? Rejeki nomplok macam apa yang dihasilkan mereka? Di meja depan, resepsionis tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar teriakan dari dalam kamar pribadi. Manajer itu sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Dia berdiri di samping dan merokok dengan santai. Anda meremehkan para pengemis ini. Percaya atau tidak, banyak dari mereka memiliki mobil dan rumah. Mereka mengemis makanan di siang hari, tapi memiliki sampahnya serta mobil mewah di malam hari. Bagaimana mungkin? Berapa penghasilan pengemis? Harga rumah di kota Changnan tidak murah, puluhan ribu per meter persegi, bahkan Anda mengatakan mobil mewah dan sampahnya, bisakah para pengemis ini membelinya? Petugas meja depan tampak tidak percaya. Mungkin banyak orang yang mengira pengemis itu miskin dan tidak punya masa depan, padahal gaji banyak orang sebenarnya tidak setinggi mereka. Tidak jelas berapa penghasilan pengemis kecuali yang berasal dari geng pengemis. Namun para pengemis di geng pengemis itu seperti halnya PNS atau pegawai BUMN, tidak hanya mendapat gaji, tapi juga mendapat tunjangan hari raya, ulang tahun, dan istri ketika melahirkan anak. Belum lagi jika ada proyek. Lihat saja mereka yang bisa menggelapkan dana sebesar 271 triliun. Saat ini, jika Anda tidak memiliki kemampuan apapun dan ingin bergabung dengan klan pengemis, itu hanya mimpi. Kamu benar-benar tidak mengerti. Ada sistem hierarki yang matang dalam geng pengemis. Tidak mengherankan jika manajemen puncak memiliki kekayaan bersih ratusan juta. Bahkan bagi pengemis biasa di bawah, wajar jika mereka mendapat penghasilan gaji 3.000 hingga 5.000 sebulan. Berapa penghasilan Anda sebagai resepsionis? Manajer itu menarik napas dalam-dalam dan tersenyum ringan. Geng pengemis membuat tinjauan triwulanan setiap 3 bulan, dan setiap kali melakukannya, mereka mengontrak hotel. Pikirkan saja baik-baik. Wanita resepsionis tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu benar-benar merusak kesadarannya. Sekarang mereka bisa sangat kaya meski mereka meminta makanan. Pada saat ini, pintu perlahan dibuka. Gu Chen dan kelompoknya melangkah masuk. Maaf Pak, seluruh hotel sudah di-booking, jadi jika Anda ingin makan, silakan cari tempat lain. Manajer buru-buru berlari ke sana dan berkata dengan sopan. Namun meski pengelola mengatakan hari ini tertutup untuk umum, Gu Chen dan yang lainnya tetap melangkah masuk. Tidak perlu makanan, tidak perlu akomodasi. Gu Chen berkata dengan tenang, kami di sini untuk menimbulkan masalah. Ah, Zhao Kai menepuk bahu manajer dan tersenyum tipis, saudaraku, di sini. Jangan meremehkan tepukan sederhana ini, itu hampir membuat manajer berlutut. Tidak mampu menyinggung. Manajer ini tidak bodoh. Dia jelas tahu bahwa orang ini jahat. Dia segera mengikuti Zhao Kai ke samping, dan Zhang Xiaotian juga menutup pintu. Lan Wancheng mengeluarkan kompas, membuat segel tangan, dan melemparkan jimat di tangannya ke udara. Mungkin banyak orang yang belum menyadari perubahannya, namun nyatanya lingkungan di sini sudah banyak berubah dari dunia luar. Meskipun ada suara keras di dalam, mungkin tidak ada orang di luar yang akan mendengarnya. Tunggu aku di bawah. Gu Chen mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh wajah cantik Bai Ruohan dan berkata dengan lembut. Dia hanya mengangguk sedikit, hati-hati. Saudara Chen, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Lan Wancheng sedang tidak dalam kondisi yang baik, dia berbisik. Namun, Gu Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum ringan, itu hanya sekelompok pengemis. Saya akan masuk dan berbicara dengan mereka lalu keluar. Mengapa kita membutuhkan begitu banyak orang? Tunggu saja di bawah. Gu Chen melangkah ke atas, dan kemudian dia mendengar suara berisik datang dari kotak di pintu masuk koridor. Terlihat jelas banyak orang yang berpesta di sini. Umumnya terdapat ruang retail di bawah hotel dan tidak ada ruangan yang elegan. Terdapat ruang konferensi super besar di lantai 2 yang mampu menampung ratusan meja makan ribuan orang berkumpul di sini. Bang! Ketika dia sampai di pintu, Gu Chen menendang pintu hingga terbuka. Siapa kamu? Bukankah tanganmu panjang? Apakah kamu tidak tahu cara mengetuk pintu? Seorang pria parubaya yang kuat datang dan menunjuk ke kepala Gu Chen dan meraung. Klik! Detik berikutnya, jari yang ditunjuk orang kuat itu ke arah Gu Chen patah. Kemudian dia ditendang beberapa meter jauhnya dan terjatuh di meja makan. Jiangsu, Gu Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam dengan tangan terkepal. Pintu ke lantai 2 perlahan tertutup, dan sekelompok orang menatap Gu Chen dengan penuh semangat. Pada saat ini, kerumunan itu bubar, dan seorang lelaki tua berambut putih keluar dari tengah. Dia memandang Gu Chen dari atas ke bawah dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu anak kecil dari Jiangsu itu? Ya,
Gu Chen berkata dengan tenang. Jadi kamu menerima syarat kami. Pria tua berjanggut putih itu perlahan berjalan dari depan. Sepertinya dialah yang terkuat di antara mereka. Dan meskipun pria ini mengenakan pakaian linen kasar, dia terlihat sangat bersih. Berbeda dengan yang lain, dia terlihat seperti seorang penatua pada pandangan pertama. Saya tidak menerimanya. Jadi saya di sini untuk menendang di gym. Hahaha. Apa ada yang salah dengan anak ini? Apakah kamu di sini untuk menendang di gym atau mati? Dia sendirian di sini, beri dia tendangan dan dia harus tinggal di rumah sakit selama sisa hidupnya. Ada lebih dari 1.000 orang di sini, dan kami bisa menenggelamkanmu bahkan jika kami meludah. Satu orang berani menendang di gym. Penatua itu juga menatap Gu Chen dengan ekspresi lucu, dengan senyum sedikit main-main di matanya. Dia pasti menyebut orang ini sangat bodoh di hatinya. Dia benar-benar melakukan perjalanan sejauh ini untuk bermain di gym sendirian. Seberapa besar Anda meremehkan klan pengemis? Nak, betapa gilanya kamu. Bahkan jika kamu keluar dari gym, kamu adalah satu-satunya. Kamu sedikit tidak menghormati geng pengemis kami. Kata lelaki tua berjanggut putih itu dengan suara yang dalam. Gu Chen memutar tangannya, dan tulangnya retak. Kamu salah. Aku salah. Apa yang salah? Di mana kesalahannya? Tanya sesepuh dengan ekspresi curiga di wajahnya. Saya pribadi datang mengunjungi klub untuk menunjukkan rasa hormat terbesar saya kepada Anda, klan pengemis. Saat ini di lobi di lantai pertama. Semuanya begitu damai, dan manajernya juga sangat terkejut, mengira akan ada keributan, dan lantai atas dan bawah tidak bersih, tetapi dia tidak menyangka akan ada rombongan yang pendiam. Mengapa hanya ada sedikit gerakan? Tuan muda tidak akan menderita kerugian di sana, kan? Zhang Xiaotian berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya saat dia berjalan mondar-mandir di lantai pertama. Zhao Kai bertingkah sangat tenang dan tersenyum ke samping. Apakah kamu bercanda? Siapa tuan muda itu? Saat itu dia mendorong kami semua ke tanah dan memukulinya. Jika dia bisa mengalahkannya, tidak ada gunanya bagi kita untuk naik. Anda juga mengatakan bahwa saat itu, bahkan Raja Surga pun takut pada 3 poin, tetapi bukankah ini cedera? Orang normal ini harus dibesarkan selama 30 tahun, dan dia melarikan diri setelah 3 bulan. Bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat? Zhang Xiaotian juga berjalan berkeliling dengan ekspresi khawatir. Oke, berhenti mondar-mandir, aku pusing. Lan Wancheng berkata dengan wajah tidak bisa berkata-kata, karena ada penghalang yang saya buat di sekitar, kalau tidak, menurutmu tidak ada suara. Setelah mengatakan itu, dia mengambil jimat lain dan membuangnya di udara, jimat itu secara spontan menyala. Suara di sekitar berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan suara bising di lantai 2 menjadi semakin jelas. Rasanya seluruh bangunan akan runtuh. Dia katakan sebelumnya bahwa tidak ada gerakan sama sekali, tetapi sekarang dia mendengarnya, olah di lantai 2 sepertinya sedang dibongkar. Bang! Setelah mengatakan itu, pintu di lantai 2 diketuk hingga terbuka, dan seorang pria kuat terbang keluar dari dalam. Terbang dari lantai 2 ke lantai pertama. Gu Chen sekarang memiliki satu tangan di punggungnya, dan rokok di tangan kanannya belum padam. Di sisi lain, di aula lantai 2, sekelompok besar orang dari geng pengemis tergeletak di lantai. Dengarkan. Mulai sekarang, aku, Gu Chen. Dia melemparkan puntung rokok ke punggung seorang pria, meremukannya dengan kakinya dan berkata dengan tenang, aku di sini hanya untuk memberitahumu tentang berbagai sekte di Provinsi Xinjiang. Saat aku turun, aku akan menyembah gunung satu persatu. Setelah itu, dia melangkah ke bawah. Beberapa tetua di subkemudi klan pengemis semuanya berjalan keluar dengan susah payah, melihat ke belakang dan berseru tak percaya. Gu Chen, jangan terlalu gila. Ada sekte naga dan harimau di Provinsi Xinjiang, ini bukan giliranmu untuk menjadi liar. Siapa orang baik yang menindas geng pengemis seperti kita? Itu dia sekte Kongtong di timur dan sekte Xiaoyao di selatan. Mereka mengambilnya sendiri. Tapi Gu Chen bahkan tidak repot-repot menjawab, kalau begitu aku akan mengganggumu untuk memberitahu mereka berita itu. Saya tidak pernah mengambil keuntungan apapun. Jika saya kalah, saya akan membiarkan mereka kalah. Anda yakin? Kamu. Salah satu tetua tidak tahan lagi dan melompat ke arahnya dari belakang. Saudara Chen, Tuan Muda. Ketika beberapa orang melihat ini, dia segera bersiap untuk turun, tetapi Gu Chen berteriak dengan marah, mundur. Bang, ubin lantai marmer retak. Pada tahap akhir kekuatan internal, itu seharusnya menjadi kekuatan terkuatmu di pucuk pimpinan, kan? Selain itu, teknik pemukulan anjingmu juga sangat tidak lazim. Kamu pasti telah mempelajarinya dari istri gurumu. Pria itu dan tersenyum ringan. Sejujurnya, dia benar-benar tidak berencana melakukan apapun terhadap klan pengemis, dan dia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan sekte tersebut. Ada ribuan anak klan pengemis, yang sungguh merepotkan tidak bisa melawan orang lain. Sungguh pembuat onar.
Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya, berbalik dan pergi bersama orang-orang. Hanya orang-orang yang dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak yang dibiarkan linglung di tempat. Ribuan murid lemah seperti semut di depan Gu Chen. Ini seperti orang dewasa yang memegang pisau di tangannya dan membobol tempat yang penuh dengan anak-anak TK. Itu adalah level yang sangat menghancurkan. Bahkan jika beberapa tetua mengambil tindakan bersama, mereka hanya akan memaksa Gu Chen untuk menggunakan tangannya. Itu saja. Setelah Gu Chen dan rombongannya meninggalkan hotel, yang lain keluar dari kamar. Tetua berbaju putih, saya akan segera mengerahkan semua orang di lapangan untuk memburu mereka dengan seluruh kekuatan saya. Orang ini menindas kita, jadi jangan lepaskan dia. Biarkan mereka melarikan diri ke seluruh kota tanpa tempat tinggal. Ya, kumpulkan saudara-saudara segera. Meskipun kita tidak sekuat dia, kita memiliki banyak orang. Saya pikir itu bisa dilakukan. Setidaknya ada 5.000 saudara kita di kota. Dan kita akan membuatnya bosan sampai mati. Mari kita lihat hotel mana yang berani menerima mereka. Inilah sebabnya bahkan keluarga kaya pun tidak mampu menyinggung perasaan geng pengemis ini. Mereka ini seperti plester kulit anjing, tidak bisa dihilangkan sekeras apapun penerapannya. Jika memungkinkan, usahakan untuk tidak memprovokasi sekte ini. Jika tidak, jika Anda melakukannya, Anda akan tahu bahwa itu sangat menjijikkan dan menjengkelkan, dan Anda tidak akan bisa tinggal di sini sama sekali. Tidak. Trik ini mungkin berguna bagi orang biasa, tetapi tidak berguna bagi orang ini. Bagaimana massa bisa menjadi lawan mereka? Tidak peduli berapa banyak semut, bisakah mereka membuat gajah tersandung? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, sebarkan berita ini segera dan biarkan semua sekte berhati-hati. Orang ini ada di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Kita menindas rakyatnya beberapa waktu lalu, dan hari ini dia ada di sini untuk membalas dendam. Bersambung.